Colloquium Historicum. Wis. Sejarah gereja abad pertengahan. Oke. Iya, teman-teman harus tahu ya. Ini sudah di pertengahan. Jadi tidak membahas lagi yang dari awal, dari Rasul, ada juga bapak-bapak gereja, tapi ini udah pertengahan yang banyak berbicara tentang pemerintahan, termasuk Katolik itu sendiri ya. Dan kita akan tahu nanti di sinilah zaman perang salib. Nah, jadi kalau ditanya orang perang salib itu kapan, itu berarti abad pertengahan. Oke, jadi dalam periode ini banyak mengalami kemunduran moral ya, karena Paus itu terlibat dalam politik. Ini yang perlu kita tahu untuk sejarah ini, supaya teman-teman bisa membedakan Katolik sama Protestan. Banyak sekali terlalu gampang kita bilang Katolik dan Protestan itu sama. Enggak, kalau belajar sejarahnya, aduh, 100% berbeda, sangat berbeda. Ya, jadi tidak mungkin sama dengan Katolik. Oke, ada juga korupsi di mana-mana. Jadi Paus itu dulu kayak raja ya, kayak raja. Jadi Katolik itu bersifat pemerintahan juga dan sebagai gereja juga. Oke. Nah, ini abad kelima. Jadi pertengahan itu dimulai abad kelima. Ada tokoh-tokoh yang perlu kita tahu dalam sejarah gereja pertengahan, tapi kita yang perlu pusatkan ke tokoh yang cukup terkenal saja yang di tengah-tengah. Paus Gregorius pertama. Ini tokoh yang tidak bisa hilang dari sejarah gereja pertengahan. Sampai dia digelari yang agung, ya, Paus yang agung. Kepemimpinannya secara nyata memajukan perkembangan kepausan. Ya. Ada juga Benedictus dan Columba dari Skotlandia. Ini dia yang agung. Nah, lagi-lagi dari tonggak pembelajaran dan doktrin saja, teman-teman lihat poin kedua. Gregorius Agung ini tidak setuju dengan ajaran Agustinus. Agustinus ini mungkin teman-teman harus tahu, ini adalah orang Katolik yang melahirkan doktrin kedaulatan Allah, ya, yang mencetuskan lah, lebih lantang bersuara tentang kedaulatan Allah, bahwa segala sesuatunya ditetapkan. Oke, baru itulah yang diikuti oleh Calvin, ya, Calvin. Jadi gurunya John Calvin, walaupun mereka tidak pernah kenal, itu pasti Agustinus. Dan akarnya doktrin reform atau gereja-gereja Protestan itu pasti harus tahu tentang Agustinus. Tapi Gregorius, dia yang menetapkan ajaran api penyucian. Nah, dari sini mulanya nih, api penyucian ya. Bahwa ketika orang meninggal, mereka tidak langsung menuju surga atau neraka, tapi berada di tengah-tengah. Disucikan dosanya, dan kalau memang akhirnya disertai dengan pertobatannya di dalam penyucian itu, maka dialah yang masuk surga. Ini doktrin yang sangat berbeda dengan Protestan ya, dan kita tidak setuju dengan doktrin api penyucian. Tokoh berikutnya ada Karl Martel. Ini orang yang mengalahkan tentara-tentara dari kaum Muslim saat terjadinya perang salib juga ya. Bukan perang salib, maksudnya perang untuk merebut kekuasaan pada zaman itu. Di sini belum perang salib, ini abad 7. Jadi dimulai dari abad ke-5, lalu abad ke-7. Kerajaan Franka adalah cikal bakal dari negara Perancis dan Jerman. Namanya Karl Martel. Ya. Dia yang meluputkan Eropa Barat dari bahaya Islam dengan mengalahkan tentara Arab tahun 732. Lalu ada Bonifacius, Rasul Jerman. Ini fotonya. Dia dijuluki Thor. Wih, ngeri kali, bah. Thor dia. Dewa guntur. Kenapa? Karena pada waktu itu penduduk di sana punya kebiasaan ya. Ini sinkretisme ya. Kayak kita di pedalaman-pedalaman masih nyembah pohon. Tapi Thor atau si Bonifacius ini mencabut semua pohon itu dan tidak terjadi apa-apa. Sehingga dia dikatakan dewa ya. Lalu dia diangkat menjadi uskup oleh Paus Gregorius kedua. Dia mendapat perlindungan dari Raja Franka yang tadi, Karl Martel. Ini kurang penting ya, Santo Velenabilis Beda. Pentingnya dia hanya mencatat komentari mengenai kitab Injil Lukas. Ya. Jadi memang dari zaman dulu itu, tafsiran itu sudah ditulis oleh banyak orang-orang
Katolik atau bapak-bapak gereja ya. Dia disebut bapak sejarah Inggris. Commentary on Seven Catholic Epistles. Lalu masuk abad 8 dan 9. Nah, tadi habis penyucian, di abad ini muncul yang disebut persoalan ikonoklasme. Teman-teman bisa lihat. Apa itu? Adanya pemujaan terhadap ikon. Ikonoklasme itu ikon, gambar, atau patung kudus. Ya, ini mungkin persoalan kita sama teman-teman kita Katolik kan. Banyak dari kita yang berkata mereka menyembah patung. Ya, itu disebut dengan ikonoklasme. Dan ini banyak ditentang ya. Sampai sekarang juga aku nggak setuju ya dengan konsep mereka yang walaupun kata mereka selalu alibinya apa? Hanya untuk menghormati, bukan menyembah patung ya. Tapi aku pernah melihat satu saudara aku nikah di Katolik, aku datang di gerejanya pemberkatannya. Begitu pastor sudah memberkati, ada satu sesi mereka harus minggir, dipimpin oleh pastor, berjalan ke arah patung Bunda Maria untuk meminta restu. Itu kusaksikan langsung. Nah, bagiku ini bukan menghormati, tapi itu sudah menjadi tradisi yang mengakar di gereja Katolik, seakan-akan memang mereka memuja kan. Buat apa sudah diberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, tapi ada satu sesi khusus, mereka itu menghadap patung Bunda Maria, meminta restu. Ya, dan ini memang sudah dari abad ke-8 sudah dilakukan oleh orang Katolik, yaitu ikonoklasme, ya. Ya, walaupun kita tahu mereka kalau kita bilang gini nggak akan pernah setuju ya, pasti akan terjadi perdebatan. Tapi bagiku, mereka bukan menghormati, memang sudah dijadikan itu tradisi ya. Ya, lalu ada Karel Agung. Karel Agung ini cucu dari yang tadi, Karel Martel. Pahlawan penyelamat Eropa. Jadi memang keturunannya terus menjadi pahlawan yang meneruskan perjuangan gereja ya. Dia dimahkotai Imperator Augustus di Roma pada hari Natal tahun 800 oleh Paus Leo ketiga. Ya, Paus itu sudah berganti begitu banyak ya. Dia juga disebut bapak pendiri Prancis dan Jerman atau bapak pendiri Eropa. Jadi kalau kita belajar sejarah Eropa, negara-negara itu mengalami pertempuran sampai mereka berdiri sendiri menjadi sebuah negara yang sah. Dan salah satunya adalah Charlemagne, yaitu Karel Agung yang tengah. Ini nama yang harus ada di dalam sejarah gereja. Ya, kayak tadi Gregorius Agung, Karel Martel, Karel Agung. Ini nama-nama yang nggak boleh luput ya. Lalu abad ke-10 terjadi kemerosotan moral. Adanya korupsi yang merajalela, sudah dari dulu. Ya, korupsi yang merajalela. Lalu Paus Leo IX berusaha menghentikan penyelewengan dalam tubuh gereja dan mengakhiri campur tangan kaum sekuler, terjadilah reformasi ya. Dan abad ke-10 terjadi sejarah dunia yang tercatat, lihat poin ketiga. Akhirnya gereja timur dan barat yang merupakan gereja tunggal selama ini berpisah. Gereja timur disebut apa? Ayo, siapa yang tahu? Gereja timur disebut apa namanya sekarang? Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah. Ortodoks. Ya, jadi gereja timur itu gereja ortodoks. Gereja barat disebut apa? Ada yang tahu? Wah, ini makanya teman-teman harus tahu. Katolik. Katolik itu gereja barat. Gitu. Dulu mereka satu, akhirnya berpisah. Gereja timur ortodok, barat itu Katolik, dan kita condongnya barat kan. Ortodoks itu eksklusif itu. Hanya ada di beberapa negara bagian seperti Konstantinopel Turki dan juga Rusia ya. Di Indonesia sedikit gereja ortodok ya. Kalau Katolik kita tahu sudah sangat banyak di dunia ini ya. Ya, di abad ke-10 ada tokoh yang perlu kita tahu namanya Anselmus. Ini bukunya dijadikan pedoman untuk belajar teologi ini. Ya, dalam bukunya Mengapa Allah Menjadi Manusia ya, Cur Deus Homo. Mengapa Allah menjadi manusia? Bagaimana dia menulis tentang kematian Kristus di kayu salib dan menamaikan
manusia dengan Allah. Jadi memang doktrin-doktrin tentang keilahian Kristus sudah dibahas oleh banyak tokoh-tokoh Katolik pada zaman dulu. Salah satunya Anselmus. Nah, baru Paus Urbanus kedua, inilah pelopor perang salib. Ini provokatornya nih, perang salib. Perang salib itu banyak motifnya ya. Bukan hanya politik, agamawi, tapi juga ekonomi. Banyak sekali. Tapi dia selalu memakai slogan, ini dari Tuhan, kita harus berperang karena Allah menghendaki. Nah ini kerjaan Paus Urbanus II ini. Dan dia juga yang memimpin perang salib pertama nanti. Nah ini dia. Abad 11, itulah masa-masa perang salib pertama. Teman-teman jangan pikir perang salib hanya sekali. Tahu berapa kali? 9 kali perang salib. Kita kayaknya kalau baca buku sejarah atau nonton film, perang salib itu kayaknya udah sekali doang kan? Enggak. 9 kali dalam periode waktu tertentu, bahkan ada yang menyebut 11 kali. Ya, 11 kali. Lihat tuh, perang salib 1 sampai 9 dari tahun 1095 sampai 1200, kurang lebih 200 tahun perang salib. Ya, dan disinilah memang menjadi celah dari kekristenan di khususnya Katolik ya. Dan ini mereka berperang dengan orang Muslim. Nah, ada faktor agamanya gara-gara disebutnya Baitul Maqdis. Ya. Lalu faktor politiknya karena kekalahan Bizantium yang menjadi kota pusatnya gereja timur atau ortodok di Konstantinopel, Istanbul, Turki itu sekarang. Bizantium. Lalu mereka meminta bantuan Paus Urbanus II, provokator tadi, untuk mengembalikan kekuasaannya. Teman-teman saya sarankan nonton film Kingdom of Heaven. Ya, itu film perang salib itu, Kingdom of Heaven. Bagus tuh. Ya. Jadi teman-teman tahu ya, Yerusalem itu bolak-balik dikuasai oleh agama Islam. Bolak-balik itu kota yang bolak-balik diperebutkan dari dulu memang. Diselamatkan, hancur lagi, dihancurkan, balik lagi. Makanya sampai orang Yahudi tersebar ke seluruh dunia, Yerusalem itu terus menjadi permasalahan, bahkan sampai sekarang yang kita dengar di berita kan, masalah Palestina sama Israel kemarin itu bolak-balik itu. Dan kalau kita baca sejarahnya baik-baik ya, yang pertama teman-teman harus tahu, kita sedikit menyinggung itu karena banyak kali komen-komen gue lihat di Facebook sama Instagram tentang Israel Palestina. Palestina itu bukan Filistin ya, itu dulu pertama. Banyak yang bilang Palestina itu Filistin pula. Bukan ya, Filistin itu kan sudah ada di Alkitab ya. Orang gue lihat Filistin itu sebenarnya suku laut Filistin. Tapi semenjak Romawi menjajah Israel zamannya Tuhan Yesus, Filistin itu daerahnya itu dalam penyebutan Romawi menjadi Palestina. Tapi orang-orang Filistin sendiri, keturunan Goliat yang dari zaman Perjanjian Lama itu udah nggak ada. Jadi kalau dibilang orang Palestina sekarang adalah keturunan Filistin dari Alkitab, jauh beda, nggak nyambung. Tapi karena penyebutan Romawi yang menjajah seluruh daerah kemarin, daerah di Perjanjian Baru, sehingga penyebutan mereka dalam bahasa Latin, Filistin itu atau sisa-sisa orang Filistin itu disebut Palestin. Padahal bukan orang Filistin yang di laut. Filistin itu laut, suku laut artinya. Aku dengar dari salah satu dosen aku yang lama tinggal di Israel, sebenarnya perang yang terjadi kemarin itu merugikan Palestina. Kenapa? Yang dibom itu adalah orang-orang Palestina yang berkewarganegaraan Israel. Itu dibilang beliau. Jadi mereka itu sebenarnya perang saudara, dibodoh-bodohi doang, dipanas-panasi. Jadi ketika bom datang, itu hanya pasti ke daerah orang Palestina yang sudah berwarganegara Israel. Jadi sebenarnya mereka membom saudara mereka sendiri. Kalau yang Israel asli, murni, nggak akan kena bom, karena dikatakan pelindung mereka itu iron rudalnya itu nggak akan bisa menembus daerah Israel asli. Jadi orang Palestina itu banyak bekerja sama orang Israel sampai mereka akhirnya berpindah ke warganegaraan. Nah, siapa yang membuat itu perang terjadi? Yaitu Hamas itu kan. Kelompok Hamas ini yang betul-betul ingin merebut kekuasaan. Jadi memang dari dulu Yerusalem khususnya itu daerah yang diperebutkan. Ya. Nah, ini perang salib pertama, perang salib kedua, perang salib ketiga. Panjang sekali. Ini gambar muka, kok lupa gue namanya ya, Salahuddin. Nah itu dia. Salahuddin ini salah satu tentara Muslim yang merebut Yerusalem dengan tentara yang luar biasa, Salahuddin.
Ini ada di film Kingdom of Heaven. Nah, ini dia dari buku Sejarah Dunia Abad Pertengahan. Perang salib meninggalkan warisan negatif, hubungan rusak antara gereja ortodok dan gereja non-katolik dari timur dan gereja barat atau katolik, dan kekejaman tentara perang salib membuat tentara mereka lebih fanatik. Ya, gereja itu punya sejarah kelam ya, dari dulu. Lalu abad ke-12, nah, muncul lagi kalimat Vicarius Christi. Inilah yang dipakai kepada Paus ya, teman-teman tahu ya, julukan Paus itu Vicarius Christi, wakil Kristus. Itu yang ditentang orang Protestan ya. Mana ada wakil-wakil Kristus di dunia ini, orang-orang berdosa juga. Teman-teman pernah nonton video di Instagram atau di mana yang Paus ditarik perempuan tangannya? Paus Fransiskus. Marah dia. Ada videonya. Carilah. Ditarik kan, kira-kira dia lagi melambai-melambai sama umat, ada yang narik, langsung digini, awas kok, sampai kopik-kopik. Langsung semua komen di bawah, masa wakil Kristus ditarik-tarik, marah sih. Iya, bikin malu itu, asli. Langsunglah dijawab sama orang Katolik, apa? Dia kan juga manusia dan itu ada protokol penjagaan, nggak boleh langsung tarik. Loh, Yesus aja kita bahas di Markus kayak mana? Sampai nggak bisa makan tuh Yesus. Dikerumuni orang sampai nggak bisa makan. Ada nggak dia marah? Nggak ada. Biasa. Ini sih. Teman-teman cari videonya, lucu. Mukanya marah. Langsung dimarahinnya perempuan itu. Bikin malu Paus itu memang. Dan bagi orang Protestan mula-mula dari zaman Martin Luther, tahu nggak Paus ini disebut apa? Antikristus. Ya, jadi memang dari dulu perpecahan dengan Katolik itu sudah sangat banyak. Ya. Nah, ini dia nih, tokoh di abad 12 yang teman-teman nggak bisa tinggalkan, yaitu Thomas Aquinas. Ini orang Katolik yang memiliki doktrin yang dipegang sebagian orang Protestan. Bahkan Agustinus dan John Calvin juga menganut ini ya. Dia disebut Doktor Angelicus. Ya, karena memang pintar sekali. Dia membuat buku yang sampai sekarang udah nggak ada ya. Summa Theologia, ini menjadi buku pedoman dasar para bapak-bapak gereja pada zaman dulu. Tapi ingat, tulisan dia sangat filsafat sekali. Ya. Jadi nggak murni teologi. Kenapa? Berarti kan ini ada kutulis. Tafsir yang ngajarkan seputar tulisan suci, dan Aristoteles juga membentuk bagian penting dalam karyanya. Aristoteles itu filsuf. Jadi pemahaman Thomas Aquinas sedikit banyak dipengaruhi oleh filsafat. Berat, bacanya berat. Lalu perang salib keempat, kelima, dan keenam terus begini-begini saja, tapi dengan kekuasaan Eropa lebih tinggi. Ada Hongaria, ya, Kaisar Jerman, Italia sudah menguasai, tapi akhirnya tahun 1244 Yerusalem jatuh lagi ke tangan Islam, dan akhirnya perang salib dihentikan. Perang salib 6, 7, 8, 9 ya. Iya. Dalam penyebaran pasukan salib telah menjadi fenomena yang sangat timur. Ya. Jadi motif inilah yang membawa pengaruh besar terhadap hubungan kita kalau dari segi sejarah terhadap Islam ya. Kalau orang tahu sejarah pasti tahu bahwa mulai retaknya hubungan dengan Islam ya perang salib. Iya, selain memang kita berbeda jauh kitab dan doktrinnya dengan mereka, tapi perang salib ini menunjukkan sisi gelap gereja dan kekristenan, khususnya Katolik pada zaman dulu ya. Jadi memang sejarah gereja itu penuh dengan kekelaman, penuh dengan hal-hal negatif ya. Oke, hari ini kita akan mulai belajar Roma pasal 2, melanjutkan sekarang sudah di ayat 6. Kalau kita mengikuti dari pasal 1 ya, kita sudah belajar bagaimana Injil itu kekuatan Allah, bukan hanya untuk menyelamatkan orang, tapi juga untuk menyatakan hukuman atau penghakiman kepada orang-orang yang ditetapkan binasa. Ada orang-orang yang memang Allah menyerahkan mereka ke dalam hal-hal yang menjijikkan ya. Mereka melakukan nafsu-nafsu yang memalukan. Kita sudah bahas di pasal 1 ya semuanya. Ada dosa homoseksual, ya ada kefasikan, dengki, keserakahan, dan lain-lain. Tapi masuk pasal 2 kemarin, ayat 1-5, kita juga bahas. Paulus bilang apa?
Kalian pikir kalian yang tidak berbuat begitu, tapi tidak percaya Injil, bisa seenaknya? Oh tidak. Kalian juga akan menerima hukuman. Makanya judulnya pasal 2, hukuman Allah atas semua orang. Ini adalah orang-orang yang merasa, aku bebas kok karena aku tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang bejat itu. Tidak ya. Kalau kau tidak percaya Allah, dengan wahyu umumnya, atau sampai seluruh hidupmu kau tidak pernah mengenal Yesus, maka kau juga adalah orang-orang yang akan dihukum ya. Makanya Allah memberikan waktu ya, kalau kita lihat ayat 4 kemarin. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ayat 5-nya, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Wahyu umum, alam, Injil yang diberitakan itu adalah cara Allah untuk menuntun dan mengasihi kita kepada pertobatan. Tapi kalau hati kita yang memang keras dan tidak akan menerima itu, maka kita akan menimbun murka dalam hidup kita. Oke, kita coba bahas sampai di mana saja kita hari ini bisa. Hari ini kita mulai ayat 6. Coba Tasya mulai ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya ya. Ia siapa di sini? Allah. Allah. Kita terkejut, dengan segera kita terkejut ketika Paulus tulis, ia Allah akan apa? Membalas. Ya. Berarti Allah juga akan memberikan reward atau balasan terhadap perbuatan yang dilakukan orang-orang semasa hidupnya. Nah, ini yang aku sering bilang ya. Puji Tuhan kita diselamatkan oleh anugerah. Yes. Karena kasih karunia semata. Yes. Karena pekerjaan Kristus. Yes. Tidak mementingkan perbuatan baik. Yes. Tetapi ciri orang yang selamat pasti hatinya dituntun kepada pertobatan dan menghasilkan buah. Buah inilah yang nanti diperhitungkan Tuhan di dalam pengadilan. Bisa ya teman-teman ya? Supaya kita bukan menjadi orang hyper grace ini. Yang sekali selamat, tenang-tenang aja, bahkan buat dosa pun pasti akan masuk surga. Enggak ya. Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak ada andil dalam keselamatan. Tetapi, kalau kita gabungkan dari ayat 4 dan 5 di atasnya, kalau orang yang betul-betul diberikan anugerah, hatinya nggak mungkin keras. Itu pertama. Yang kedua, pasti akan dituntun kepada pertobatan. Yang artinya kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah lewat kemurahannya dan belas kasihannya menuntun kita kepada pertobatan. Artinya apa? Ada buah yang kita hasilkan. Buah kita inilah yang menjadi reward di surga. Makanya ada candaan ya, bilang gini, orang ini masuk surga kok, tapi nggak dapat mahkota. Nah, itu dia. Jadi kepalanya botak, nggak dikasih mahkota. Ya, itu candaan. Aku nggak tahu itu betul atau enggak ya. Artinya ada reward yang memang diperhitungkan Allah, dipertanggungjawabkan Allah. Misalnya aku sekarang pendeta kan. Aku sangat yakin yang bakal ditanya di pengadilan nanti adalah bagaimana tanggung jawab dan buahku sebagai pendeta. Ya, itu pasti ditanya, sebagai hamba Tuhan. Makanya kalau aku tidak membuahkan, wah itu bahaya. Begitu juga kita orang percaya. Bukan hanya soal profesi pendeta, tapi setiap orang Kristen, orang percaya seharusnya perbuatannya menunjukkan dia adalah orang yang akan menerima reward. Makanya di ayat 6 ini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Orang-orang yang tidak bertobat, balasannya jelas. Apa rewardnya? Neraka ya. Itu udah pasti. Itu sudah pasti. Ya, jadi Paulus mau bilang, kalau kau hanya diam-diam, sesuai konteks ya, dan malah menganggap aku tidak sama dengan pendosa-pendosa yang di pasal 1, misalnya homoseksual, pembunuhan, penipuan, tapi kalau diam-diam, maka Allah akan membalas menurut perbuatannya juga. Yang artinya kalau kau tidak berbuat apa-apa untuk kemuliaan Allah, ya kau juga akan mendapat hukuman gitu ya. Makanya dulu perikopnya hukuman atas semua orang. Ya, jadi kata membalas perlu kita garis bawahi dan cermati di situ. Tapi jangan pakai ayat ini untuk bilang, tuh berarti keselamatan adalah anugerah plus perbuatan. Enggak. Keselamatan hanya anugerah.
Perbuatan kita tidak pernah menjadi penyelamat kita. Oke? Ayat 7, Rom. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Nah, ini dia. Paulus mencatat ada balasan yang diterima orang yang ngapain? Berbuat baik, 1. Mencari kemuliaan Allah, 2. Kehormatan dan ketidakbinasaan. Orang-orang ini akan menerima reward apa? Balasannya? Hidup kekal. Hidup kekal, ya. Sudah pasti adalah surga, ya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun, ya. Teman-teman bisa tandai kata tekun, karena tekun di sini artinya itu terus-menerus dilakukan. Terus-menerus dilakukan, ngapain aja? Kau terus-menerus berbuat baik. Engkau terus-menerus mencari kemuliaan dan kehormatan Allah. Dan engkau terus-menerus menuju jalan kekal, bukan kebinasaan. Nah, ini tugas kita kalau kita memang orang-orang yang tidak menerima hukuman, ya. Tugas kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita memang sudah tekun melakukan itu semua. Ini menjadi PR besar untuk kita, ya. Tapi Bang, kalau misalnya dari ayat ini, hidup kekal itu kan keselamatan, Bang. Nah, kalau misalnya hidup kekal itu adalah keselamatan, bukannya reward itu didapat dari hasil perbuatan. Dengan kata lain, hidup kekal itu didapat dari hasil perbuatan, dong. Nah, kalau misalnya kita bilang keselamatan karena perbuatan, menurut ayat ini benar, tuh. Jadi yang dimaksud reward itu kan ketika dibalaskan Tuhan, ketika kau dihakimi pengadilannya. Makanya reward inilah yang aku bilang tadi, ada mahkota, kayak nilai plus. Tapi sesungguhnya engkau memang sudah dikaruniai kerajaan surga. Gitu. Jadi kerajaan kekal itu kau masukkanlah bahwa diri kau sudah terpilih menerima karunia, otomatis kau melakukan semua yang tadi ini dengan tekun. Baik, kemuliaan. Jadi ini kayak ininya aja, penjabarannya aja dari maksud anugerah yang sudah kau terima, bahwa kau pasti berbuat baik terus-menerus, mencari kemuliaan, ketidakbinasaan. Gitu ya. Memang. Jadi kalau misalnya orang yang ngaku percaya tapi nggak melakukan ini secara tekun, bukan orang pilihan gitu. Nah, bukan orang yang mendapatkan balasan kerajaan kekal. Itulah yang orang dari ayat 1 sampai 4, ya, 5. Tapi kalau melakukannya secara bolong-bolong itu gimana, Bang? Pernah melakukan tapi nggak tekun gitu. Ah, itu dia. Kita perlu kritisi, ya, karena ada kata tekun, ya. Tekun itu berulang-ulang dan terus-menerus. Bolong-bolong ini kan contohnya gini nih. Ya, aku tuh perpuluhan sekali 3 bulan, ya kan, ya. Iya, terus kayak itu baca Alkitab, kadang rajin, kadang enggak. Ya, terus ngasih sumbangan, bantu orang sekali setahun, ya. Nggak bisa, ya. Kita harus tekun. Tekun ini terus-menerus, makanya sulit memang. Jadi yang bolong-bolong ya perlu lagi kita nasihati, kita khotbahi supaya hati mereka tidak keras, ya, balik ke jalan Tuhan. Susah ini memang. Yang bolong-bolong ini adalah orang-orang yang merasa hidupnya, ya memang aku nggak Tuhan-Tuhan kali sih, tapi aku mau kok berbuat baik. Itu tidak ada dalam Alkitabiah, ya. Kita nggak boleh bolong-bolong. Ya. Ayat 8, ya. Ini masih koma, ya. Dari ayat 6 tadi masih koma semua, ya. Yang pertama tadi balasan perbuatan kekal, ayat 7. Ayat 8-nya, tetapi murka dan geram kepada mereka mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kebalikan dari ayat 7. Ya. Kalau tadi untuk orang-orang yang hidup kekal, ini adalah pesan kepada orang-orang yang lalim. Ya. Kebalikannya, ya. Mereka mencari kepentingan sendiri. Nah, ini nih, egois. Tidak mempedulikan orang. Tidak berbuat baik. Tidak taat kepada kebenaran. Apa itu? Nggak mencari kemuliaan Tuhan. Ini kebalikan dari ayat 7 nih. Tidak taat kebenaran, apa lagi? Dia nggak baca Alkitab. Nah, ini bahaya nih. Itu kayak yang di YouTube itu yang komen tuh kemarin. Patokan kebenaran logika katanya. Mak, si goblok ini gue pikir. Kau baca itu? Iya, akan yang tulis
Tapi orang itu kok kali, kalau Mas. kita balas nggak balas lagi ya? Ada 2 genangnya. Satu dia komen supaya udah ada aja. 2 ya mungkin dia tersadar kalau pernyataan dia bodoh kan gitu. Patokan kebenaran logika katanya, Pak. Tapi memang kan kalau misalnya kita mengerti Alkitab kan memang logika harus dipakai juga kan supaya nggak Iya. dibodoh-bodohi. Tapi kok Tapi patokan kebenaran? Tapi kan logika itu hanya untuk apa ya? Untuk beberapa hal. Misalnya kita bahas sejarah. Cara logika kan harus diurutkan juga kan waktunya supaya benar. Nah, itu kan pakai logika. Tapi kalau misalnya berbicara tentang iman, ya kali pakai logika. Mana ada logikanya Tuhan jadi manusia? Nggak masuk logika itu. Baru ada tuh yang tafsirnya memprihatinkan. Nah, itu aku lucu kali. Emang tafsir yang kayak mana lagi yang nggak memprihatinkan, coba? Kan Yang balas, katanya kasihan kan. Hahaha, kasihan. yang katanya apa? Keluar konteks semua katanya. Harusnya dia buat lah. Kalau misalnya keluar konteks semua, Bang, ini keluar konteks nih. Menurut buku yang kubaca, konteksnya gini, Bang. Harusnya gitulah yang enak ya kan. Dan mereka nggak menangkap esensi bahwa kan aku bukan tidak menyetujui baptisan selam ya kan. Kan dua-duanya bisa. Nah, mereka mana terima yang dua-duanya kayak gitu. Yang biasanya nggak terima pasti penggemar selam kan. Iya. Mereka nggak terima kalau seperti itu boleh juga. Itu ya. Tapi kita udah 945 loh. Agak kasihan sih sayangnya. Itu webinar nonton 300 menitnya 1 menit. Pasti itu memang cuma klik doang orang bah. Kejam kali. Juga. Lanjut Bang. Ya. Tapi murka dan gram ya. Gram itu kayak ini nih. Ya murka juga ya. Tapi kalau bahasa perjanjian lama yang kayak kemarin aku beritakan itu ya. Kemarahan Allah ya. Amarah. Yang kayak kuda itu bukan? Iya, gram ya. Karena mereka mementingkan sendiri dan taat kepada kezaliman. Oke ya. 9 tas. Belum di Maaf Kak, lupa. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Iya, penderitaan, kesesakan akan menerima setiap orang yang hidup berbuat jahat. Teman-teman harus tahu ya, konteks yang kita bicarakan tadi mengenai hukuman Allah, pengadilan Allah terhadap orang-orang yang menerima hidup kekal ataupun yang binasa. Jadi penderitaan dan kesesakan di sini adalah kebinasaan mereka yang akan menerima murka Allah. Karena kalau kita bilang dalam kehidupan sehari-hari menimpa orang jahat, nggak cocok, akan bertentangan dengan perjanjian lama, di mana ada satu mazmur khusus membahas kenapa orang jahat itu hidupnya enak. Ya. Dan kalau kita bahas dalam teologi perjanjian baru juga, orang benar yang malah menderita, kan gitu ya. Jadi ini bukan soal kehidupan mereka di dunia, tetapi yang akan mereka terima ketika mereka mati dan berada di dalam hukuman Allah. Maka mereka akan menderita dan menerima kesesakan. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya Paulus memang adalah rasul yang ditunjuk untuk memberitakan Injil kepada banyak bangsa, terkhusus non-Yahudi. Ya. Tapi kalimat orang Yahudi, pertama-tama orang Yahudi menandakan mereka sebagai bangsa pilihan, mereka yang akan menerima penghakiman terlebih dahulu. Ya, orang Yahudi itu penting, makanya dikalimatkan pertama-tama orang Yahudi. Ini orang-orang bangsa pilihan dari Israel, perjanjian lama, bahwa mereka yang akan menerima penghukuman kalau mereka betul-betul orang-orang yang binasa. Jadi istilahnya umat yang duluan dihakimi atau diadili oleh Yahudi. Dan juga orang Yunani sini jangan dikelompokkan menjadi satu bangsa Yunani, enggak, tapi juga berdasarkan bangsa yang ada pada zaman itu. Dan kita tahu Roma
di mana surat ini ditulis juga kepada orang Kristen Roma. Roma ini orang yang semua berbangsa Yunani, ya. Berbahasa Yunani juga, ya. Yunani menjadi bahasa wajib pada zaman Tuhan Yesus, ya. Jadi maksud dari Paulus adalah kepada orang Yahudi, karena orang Kristen Yahudi, orang Kristen percaya juga pasti background-nya orang Yahudi. Dan juga kepada Yunani yang menjadi ya bangsa terbesar lah pada zaman itu, ya. Tapi maksudnya juga kepada bangsa lain. Oke. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Terutama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Koma. Lanjut ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Iya. Ini adalah penjelasan dari ayat 7 ya. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Sedangkan yang berbuat jahat akan menerima penderitaan. Menerima kemuliaan, kehormatan, ini yang aku bilang tadi, reward ya, untuk orang-orang yang berbuat baik. Damai sejahtera tentulah karena dia memperoleh hidup yang kekal. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Artinya dengan menyertakan orang Yunani, Paulus mau bilang keselamatan itu kepada banyak bangsa. Nah, itu yang penting ya. Kenapa? Orang Yahudi merasa keselamatan hanya untuk mereka. Eksklusif. Padahal enggak. Sejak Petrus membaptis Cornelius, tentara, Kisah Para Rasul, itu orang Romawi. Di situ pun dia baru menyadari bahwa keselamatan Tuhan Yesus itu kepada banyak bangsa, bukan hanya orang Israel atau orang Yahudi. Makanya ayat 11 jelas, ditutup dengan kalimat apa? Sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi teman-teman kalau ditanya, orang Islam ada yang masuk surga enggak? Jangan buru-buru jawabnya enggak. Tapi jawablah dengan bijaksana, bilang berkata, kalau dia pada perjalanan hidupnya dan akhirnya percaya Kristus, dia masuk. Jadi intinya di Kristusnya, bukan agamanya. Misalnya kita ingin mendeklar keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Amin. Jalan kebenaran dan hidup. Amin. Berarti hanya untuk orang Kristen? Oh enggak. Kita percaya keselamatan Tuhan Yesus diberikannya kepada orang-orang dari agama Islam yang akan percaya pada dia, dari agama Buddha, dari agama Hindu, dari agama Konghucu, itu menurut pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi tidak pernah keselamatan itu eksklusif hanya untuk orang Kristen. Karena itu agama. Yang eksklusif itu keselamatannya dalam nama Yesus. Itu eksklusif, nggak boleh diganggukan. Mau ini? Itu sapa dulu. Ya. Eri. Ya. No? Ya. Ya, paham ya? Makanya dibilang sebab Allah tidak memandang bulu. Oke. Lanjut, Tas. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ya, ini kalimat Paulus yang sering dikumandangkannya bahwa hukum Taurat itu menuntun kita kepada keselamatan Kristus. Hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Hukum Taurat itu hanya sebagai penunjuk bahwa kita manusia berdosa yang tidak bisa memenuhi hukum Allah. Nah, itu kalimat-kalimat terkenal Paulus dia. Hukum Taurat itu hanya penunjuk kepada Kristus, pertama. Hukum Taurat itu hanya bayang-bayang kepada Kristus, kedua. Ketiga, hukum Taurat itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa memenuhi semua hukum Allah. Dalam arti apa? Hukum Taurat hanya menunjukkan kau manusia berdosa. Kau tidak akan bisa mencapai standar Allah. Nah, itu dia. Makanya kalimatnya, sebab semua orang, nah itu perlu kita garis bawahi ya, semua orang yang berdosa, karena nggak ada yang nggak berdosa. Semua berdosa. Nanti di pasal 3 dia bahas lagi lebih dalam ya. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Maksudnya apa?
Banyak orang-orang di luar Israel yang nggak tahu hukum Taurat, betul ya? Kan hanya bangsa Israel yang paham hukum Taurat yang diberikan. Misalnya bangsa lain, Kanaan, Yunani, Romawi, mereka kan nggak tahu hukum Taurat ya. Mereka kan dihakimi menurut yang mereka percaya, menurut tradisi bangsa mereka, menurut gaya-gaya penyembahan berhala mereka, dihakimi juga. Tapi nggak berhenti di situ. Paulus bilang apa? Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, nah ini dia spesifik nih, Yahudi nih, Kristen, akan dihakimi oleh hukum Taurat. Artinya apa? Kalau orang Yahudi bilang, untuk selamat harus melakukan hukum Taurat, Paulus bilang, nggak mungkin. Justru hukum Taurat itu sebagai penunjuk kau manusia berdosa, dan sebagai penunjuk bahwa kau akan dihakimi oleh semua hukum Taurat itu. Contohnya apa? Dalam 10 hukum Taurat Musa, jangan berbohong. Nanti di dalam pengadilan kekal akan dikatakan, berapa kali kau berbohong melanggar hukum Taurat ini? Nah, karena tidak mungkin kita bisa melakukan 10 perintah Tuhan itu atau hukum Taurat itu. Belum lagi perintilan-perintilannya yang begitu banyak ya. Jadi semua akan dihakimi. Dari ayat 12 inilah kita tahu bahwa manusia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan membutuhkan anugerah. Gitu dia. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ini menarik. Ada dua kata yang berbeda yang menjadi poin di ayat 13. Mendengar, melakukan. Wis. Betul ya? Kalau hanya mendengar, maka kau tidak akan pernah benar di hadapan Allah. Tidak ada gunanya perjanjian lama yang kau baca. Konteksnya ini kan kepada orang Yahudi ya. Atau orang Kristen Yahudi yang sudah percaya ya di Roma. Kalau kau hafal semua 613, itu nggak ada gunanya kata Paulus. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar, tapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Bagaimana caranya melakukan hukum Taurat dan dibenarkan? Tentulah engkau adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan Allah, anugerah Allah, sehingga kau dituntun kepada pertobatan. Dengan kita sudah diselamatkan oleh anugerah, maka hidup kita dituntun untuk melakukan hukum Taurat. Jadi bukan karena hukum Tauratnya ya. Jadi memang Paulus di perikop ini banyak berbicara untuk menyindir orang Yahudi ya, atau orang-orang Israel yang terlalu memamerkan keselamatan melalui hukum Taurat ya. Kalau kita kaitkan dengan konteks pasal 1 yang merasa bahwa kita tidak manusia seperti itu, kita tidak mungkin melakukan dosa-dosa menyimpang, kelaliman seperti itu, kita nggak akan bisa melakukan itu. Nah, jaya. Bentar lu ya. Oke. Panasilah mobil tuh. Ya, jadi itu yang dimaksud ya. Ayat 14 sekarang ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri sendiri. Menarik, Paulus sedang membicarakan bangsa lain di ayat 14, yang dari tadi di atas dia bilang Yahudi ataupun Yunani ya. Bangsa lain kan nggak punya hukum Taurat, makanya tadi aku bilang itu eksklusif untuk Israel ya. Tapi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Misalnya ternyata mereka baik. Mereka nggak berbohong, mereka nggak membunuh, mereka nggak berzina. Itu kan salah satu dari perintah Allah, hukum Taurat ya.
Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri sendiri. Luar biasa. Bahwa Paulus mau bilang gini, orang Yahudi, hukum Taurat itu bukan tanda Allah eksklusif menyelamatkan engkau. Bukan tanda hukum itu hanya untuk khusus untuk bangsa Israel atau orang Yahudi. Enggak. Ternyata seluruh kandungan hukum Taurat itu bisa ditanamkan Allah dalam setiap hati orang masing-masing dari berbagai bangsa. Contoh nyata aja lah, kita yang simpel aja ya. Orang nggak beragama, orang nyembah pohon pun, mana mungkin hidupnya berbuat jahat terus? Minimal dia berbuat baik kepada keluarganya, berbuat baik kepada tetangganya. Padahal dia tidak pernah mengenal Alkitab. Gitu loh. Makanya dibilang Paulus tadi ayat 14 apa? Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sehingga Paulus ingin mengatakan di sini, tidak perlu berbangga dengan hukum Tauratmu, karena hukum Taurat bukan menjadi penanda engkau umat pilihan Allah. Karena hukum Taurat banyak bisa ditanamkan di dalam hati setiap manusia yang dibuat oleh Allah. Betul ya? Makanya kita terkenal dengan kalimat orang-orang bilang apa? Dia biarlah nggak ke gereja, biarlah dia nggak beragama, tapi dia orangnya baik kok. Banyak ya yang bilang gitu ya. Memang nggak perlu berbuat baik kok. Nggak perlu beragama kok untuk berbuat baik. Betul. Ngapain? Nggak perlu jadi Kristen kok hanya untuk berbuat baik. Nggak perlu. Nah itu. Jadi Paulus ingin menekankan bukan itu yang menjadi kebanggaan. Oke. Apabila bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri mereka sendiri. Kalimat dorongan diri sendiri, kita teringat pada pasal 1 ya, di mana bahwa semua itu sebenarnya sudah ditanamkan Allah lewat wahyu-wahyunya dalam pikiran dan hati manusia untuk melihat kebesaran Allah. Berarti ada dorongan yang ditanamkan Allah dalam hati-hati orang percaya, walaupun tidak mengenal hukum Taurat, tapi apa? Mereka melakukan kebaikan. 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, itu dia. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati. Itu perlu kita garis bawahi. Di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikir. Perhatikan ada 3 penting ini. Dalam hati, suara hati, dan pikiran. Saling menuduh dan saling membela. Menarik ya? Allah menanamkan satu, apa ya kalau kita bahasakan ya? Satu perasaan di mana semua manusia itu pada dasarnya bisa berbuat baik. Karena ada di dalam hati mereka hal-hal yang baik dan suara hati mereka. Betul ya? Pada dasarnya. Sehingga tidak memerlukan aturan baku seperti hukum Taurat untuk berbuat baik. Itu maksud Paulus. Makanya dibilang dengarkan hati nuranimu gitu ya. Dengarkan suara hatimu. Walaupun kita tidak setuju itu 100% ya. Kita hanya mendengarkan Alkitab. Gitu ya. Tapi dari Alkitab pun ada aturan-aturan yang dimana itu membuat kita ketika kita praktek nih, aduh itu kayaknya salah, jangan dilakukan. Berbahagialah kita jika memang ada suara hati yang bisa kita dengarkan ketika kita ingin melakukan dosa ya. Berbahagialah ketika kita melakukan dosa kita masih menyesal. Kalau sampai kita nggak menyesal, kalau sampai kita nggak meminta ampun sama Tuhan, kita patut dipertanyakan. Nah, hal-hal itu semua tentang hati, suara hati, pikiran itu yang saling menuduh itu nggak perlu hukum Taurat, gitu. Nggak perlu. Maka itu tuh Paulus ayat 16 apa? Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Keren ya. Paulus menutup gini. Hal itu akan nampak pada hari, ini harinya pasti penghakiman.
Karena kalimatnya yang selanjutnya akan menghakimi, kan? Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Artinya apa? Injil Yesus Kristus, Eungalion, yang dibahas Paulus dari pasal 1, Roma pasal 1, memang itulah standar kebenaran dan standar engkau ini orang percaya atau tidak. Injil. Standarnya bukan hukum Taurat, tapi standarnya adalah keselamatan yang diberitakan melalui Injil Yesus Kristus. Makanya pasal 1 apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu. Jadi kalau kita dramatisir nanti Paulus bilang, kau banyak perbuatan baik, oke, mantap. Kau banyak melakukan hukum Taurat, mantap. Kau percaya Injil nggak? Kau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan nggak? Kau percaya Yesus adalah Juru Selamat? Kalau engkau nggak percaya, maka kau akan dihakimi. Bahkan apa? Segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, itu dihakimi. Tidak ada yang bisa lepas dari penghakiman Allah. Menarik kalimat, bila mana Allah, ayat 16 tadi, bila mana Allah, tapi ditutupnya ending oleh apa? Oleh Kristus Yesus. Paulus lagi-lagi secara tersirat, tapi sedikit pelan-pelan dan tersembunyi menyatakan bahwa Allah adalah Kristus Yesus yang menghakimi orang-orang baik, yang berbuat baik, mencari kemuliaan Allah, ataupun orang yang berbuat jahat.